Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 36. Nah, soal nomor 36 ini kita bisa lihat jumlah kuadrat akar-akar persamaan x kuadrat dikurang 3x tambah n sama dengan 0 sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan x kuadrat tambah x kurang n sama dengan 0. Maka nilai n adalah, oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari, yes, nilai n gitu ya. Oke, seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ada dua persamaan gitu ya, persamaan kuadrat. Nah, di sini kalau kita lihat, di persamaan 1, ada x kuadrat dikurang 3x tambah n sama dengan 0, serta di persamaan kuadrat yang kedua adalah x kuadrat tambah x kurang n sama dengan 0. Oke, di sini pastinya akar-akar untuk yang ini dan yang ini pasti beda dong, gitu kan? Jadi kita lakukan pemisahan seperti ini. Nah, di sini kalau kita ambil x kuadrat dikurang 3x tambah n sama dengan 0, katakanlah di sini akar-akarnya itu kita misalkan adalah x1 dan x2. Lalu untuk yang satunya lagi, x kuadrat tambah x kurang n sama dengan 0, kita katakan atau kita misalkan akar-akarnya itu adalah alfa dan beta. Gitu ya. Jadi akarnya ini pasti beda dengan yang ini, gitu ya. Oke, dimana kalau kita lihat jumlah kuadrat akar-akar persamaan yang ini. Oke, tadi ini itu akar-akarnya x1 dan x2 kan? Iya, oke. Oke, di sini jumlah kuadrat akar-akar persamaannya. Oke, karena di sini akar-akarnya adalah x1 dan x2, berarti jumlah kuadrat akar-akarnya. Berarti masing-masing kita kuadratkan dulu. x1 kuadrat, dan x2 kuadrat. Terus dijumlahkan kan? Berarti tambah. Berarti x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan yang ini. Nah, di sini jumlah pangkat 3, berarti masing-masing kita pangkatkan dengan 3. Karena di sini akar-akarnya adalah alfa dan beta, ini beta ya, beta, maka jumlah pangkat 3, berarti masing-masing kita pangkatkan dengan 3 dulu, alfa pangkat 3, beta pangkat 3, terus setelah itu kita jumlahkan. Jadi alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3. Gitu ya. Jadi jumlah kuadrat akar-akar persamaan yang ini berarti x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan yang ini. Berarti alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 gitu ya. Jadi kita dapatkan seperti ini. x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3. Nah gitu ya. Oke, jadi kita tulis seperti ini. Nah, terus yang ditanyakan adalah nilai n-nya. Oke, karena kita udah tahu nih apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, seperti biasa di sini karena ada dua persamaan, pastinya kita harus fokus ke salah satunya dulu gitu ya. Oke, pertama di sini kita coba fokus ke persamaan kuadrat yang ini. Oke, nah di mana di sini kita coba cari jumlah akar dan kali akarnya gitu ya. Kenapa? Karena ini sangat membantu untuk menyelesaikan soal ini. Gitu ya. Jadi kalau kita ke jumlah akarnya, berarti kan x1 tambah x2 kan? Di mana jumlah akar itu adalah yes, min b per a atau ba per a. Berarti min b, berarti di sini b-nya min 3. Berarti min b berarti min kali min 3 per a. A itu dari variabel x kuadrat yaitu 1. Jadi min kali min 3 itu 3 per 1 itu berarti 3. Jadi jumlah akarnya adalah 3 dan perkalian 2 akar. Berarti kita kalikan di sini x1 kali x2 berarti c per a, c per a. C-nya n, a-nya 1. Berarti n per 1 sama dengan berapa? N. Gitu ya. Oke, di sini aku coba hapus biar lebih rapi lagi. Nah, selanjutnya kita karena sudah mendapatkan jumlahnya dan kalinya dari persamaan kuadrat ini, maka kita bisa fokus ke PK yang ini gitu ya, yaitu x kuadrat tambah x kurang n sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah alfa dan beta. Nah, sama juga dengan yang ini, kita akan mencari jumlah akar dan kali akarnya. Nah, di sini jumlah akarnya berarti kita akan menjumlahkan alfa tambah beta, jadinya alfa tambah beta berarti min b per a. Nah, di sini min b, berarti b-nya 1, a-nya 1 kan? Berarti min b, berarti min 1 per a, 1. Berarti min 1 per 1 sama dengan min 1. Dan kali akarnya berarti alfa kali beta kan? Nah, alfa kali beta berarti c per a. C per a, berarti c-nya itu min n, a-nya 1. Jadinya min n per 1 sama dengan min n.
Nah, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita sudah fokus ke kedua persamaan ini. Nah, selanjutnya kita ke sini. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa dapatkan nilai n-nya. Oke, di sini kita ke x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3. Di mana ini itu kita bisa dapatkan jadinya x1 tambah x2 dikuadratkan dikurang 2x1 kali x2. Nah, di sini supaya jadi seperti ini, itu didapatkan gampangnya dari segitiga Pascal gitu ya. Atau kalau kalau misalkan kalian udah belajar gitu ya dari nomor yang awal, pasti udah paham gitu ya. Oke, kalau yang ini itu merupakan yang ini. Gitu ya. Gitu juga alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 berarti sama dengan, kalau ini itu sama aja dengan alfa tambah b, beta dipangkatkan dengan 3 dikurang 3 alfa beta dikali alfa tambah beta. Nah gitu ya. Jadi ini biar lebih gampang didapatkan dari alfa tambah beta dipangkatkan dengan 3 dan x1 tambah x2 dikuadratkan. Jadi aku sarankan teman-teman semua belajar segitiga Pascal gitu ya. Kalau misalkan masih belum paham bagaimana cara mempangkatkan dengan 2 atau mempangkatkan dengan 3, 4, 5 sampai seterusnya. Karena apa? Persamaan kuadrat ini itu nanti ada juga petunjuk yang lain, di mana petunjuk yang lain itu nanti ada pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 gitu. Jadi nanti kalau kalian mengkalikan hitungnya gitu ya, cara manual nanti bakal lama gitu. Jadi kalau misalkan kalian gunakan segitiga Pascal jadinya cepat gitu untuk mengerjakannya. Jadi aku harap kalian pahami dulu konsep mengenai bagaimana cara mengkuadratkan atau mempangkat tigakan gitu ya menggunakan segitiga Pascal. Nah gitu ya. Jadi kalian bisa search di YouTube atau di Google. Nah gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi sudah kita dapatkan seperti ini hasil uraiannya. Lalu di sini kita substitusikan aja. Di sini kan x1 tambah x2 dikuadratkan. Nah, di mana ini itu adalah jumlah akar di sini kan. Berarti x1 tambah x2 itu kan 3. Berarti kalau dikuadratkan jadinya 3 kuadrat. Dikurang 2 kali x1 kali x2. Yaitu ini n. Berarti 2 kali n. Sama dengan yang di kanan berarti alfa tambah beta dipangkatkan dengan 3. Berarti min 1 pangkat 3. Terus kurang 3 kali alfa beta. Berarti alfa betanya tadi min n. Berarti 3. Min 3 kali min n. Terus yang ini tadi min 1 kan. Dikalikan dengan min 1. Jadinya kita bisa dapatkan 3 kuadrat itu 9 kurang 2n. Sama dengan min 1 pangkat 3 itu min 1. Terus yang ini min 3 kali min n itu adalah 3n. Dikalikan min 1 jadinya min 3n. Jadi dikurang 3n. Jadinya dari sini kita pindahkan min 3n ke kiri, jadinya plus 3n. Nah, ini jadi 0. Terus yang ini 9 ke kanan, jadinya min 9. Ini 9, jadi ini min 9 gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan min 2n tambah 3n sama dengan min 1 kurang 9. Nah, berarti kita dapatkan ini, itu kan sama aja dengan n. Berarti n sama dengan min 1 kurang 9, berarti min 10. Berarti kita dapatkan nilai n adalah min 10. Dan jawabannya adalah opsi A, gitu. Oke, berarti kalau kita lihat di opsi A berarti min 10 kan? Berarti jawabannya opsi A, gitu. Oke deh, berarti jawabannya opsi A.